Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo teman-teman. Video hari ini kita akan bahas lagi tentang Smart Wallet ya. Jadi video saya yang kali ini adalah pandangan untuk kalian yang terjebak di Smart Wallet ya kan, karena saya lihat untuk kalian itu beberapa hari ini katanya, saya lihat ya di Facebook, di komentar juga, katanya Smart Wallet itu lagi ada pembaruan dan juga websitenya gonta-ganti. Otomatis ya nggak bisa melakukan penarikan, karena kayak mana mau melakukan penarikan ya kan, login aja nggak bisa. Gitu. Jadi sekarang kan maintenance tuh ya, maintenance biasanya. Ini saya bukan menakut-nakuti ya untuk kalian yang main di Smart Wallet gitu, karena ini nih memang pola yang sering dilakukan oleh aplikasi penipuan seperti itu. Karena Smart Wallet ini, kalau saya menilai, ini adalah tindakan penipuan money game, skema ponzi, investasi bodong lah kalau kalian nggak ngerti apa itu money game ataupun ponzi gitu. Jadi investasi bodong gitu. Jadi polanya itu ketika nanti udah ada kabar maintenance ataupun perbaikan sistem atau apapun ya kan, sampai gonta-ganti website tuh sekarang tuh untuk Smart Wallet kan. Seharusnya kalau maintenance ngapain ganti-ganti website ya kan? Kalian kan juga main Facebook, main Instagram, main WhatsApp, main game juga mungkin di HP kalian ya kan. Ketika aplikasi yang kalian punya itu melakukan maintenance, apakah dia disuruh untuk ganti aplikasi atau ganti domain? Itu kan tidak, tetap juga aplikasinya itu, domainnya itu, tapi pembaruannya selesai. Nah gitu. Tapi kalau kayak Smart Wallet, aplikasi-aplikasi ponzi, modusnya adalah katanya maintenance, tapi ya habis maintenance itu disuruh untuk pindah website ataupun aplikasi. Nah di sana kan kita bisa letak kecurigaan ya kan, sebenarnya apa nih yang terjadi dengan Smart Wallet nih, kok sampai disuruh pindah-pindah website ya kan, seperti itu. Nah perlu diingat, itu tuh udah keciduk dengan Kominfo gitu, udah keciduk dengan Kominfo untuk website yang lama. Kenapa? Karena terindikasi seperti melakukan kegiatan scammer gitu, kegiatan penipuan gitu. Udah banyak yang ngadu. Saya kan udah sering katakan kalau ini hanya tipu-tipu tanpa legalitas yang ada di Indonesia. Kalau kalian ada yang ngebantah saya ya kan, bilang ini ada MSB-nya dari Amerika atau dari mana lah itu MSB tuh ya kan, ya lihat dulu kayak Redford, Excel Group, ROBD juga katanya ada legalitas MSB. Saya nanya dulu, MSB itu apa? Kalian jangan sosok tahu tentang MSB, kalian bilang-bilang itu legalitas ya. Kita ini tinggal di Indonesia, kalau mau cari broker, carilah broker yang dari Indonesia gitu. Kenapa? Karena nanti kalau ada masalah terjadi apapun di aplikasinya, kita lebih cepat dapat info update di negara ini, terutama ya dari berita lah. Kalau kalian ada di Jakarta ya bisa langsung datangi pihak Bapepti-nya seperti itu. Makanya saya selalu menyarankan kalau kalian mau investasi kripto ya yang legal-legal di Indonesia aja gitu. Jangan dia beroperasi di Indonesia tapi ada MSB, ada AHU, NIB, jadi legalitasnya itu nggak kuat gitu untuk kalian berinvestasi di sana gitu. Jadi udah jelas Smart Wallet ini penipuan. Nah sekarang saya mau memberikan pandangan aja ya, secara logika, secara pola money game sama ponzi ya kan. Sebelum Smart Wallet, sekarang kan ada Smart Wallet nih, sebelumnya itu udah ada yang scam ya, yang udah kabur aplikasi semodel dengan Smart Wallet, cuman beda modus saja. Itu udah kabur kayak Trafootball, BBH, VCCP, Mayer, Simonida Media ya kan. Jadi aplikasi yang udah kabur itu awal-awalnya juga membayar sama kayak Smart Wallet ya kan. Awal-awalnya legit kali itu.
legit kali membayar, diselingi dengan bagi-bagi sembako ke pelosok-pelosok desa, ya kan. Habis itu ada perkumpulan pemainnya yang megang-megang spanduk, sama kayak Smart Wallet. Aplikasi yang scam-scam juga yang sebelumnya ya juga seperti itu, ya kan. Ada bansos-bansosnya. Terus apalagi kebiasaan dari Ponzi ini, ada kayak umroh ya kan, kayak beri hadiah ke pemainnya ya, sama kayak BBH, Simonida Media, kayak gitulah, ya kan. Tapi ingat, itu apakah jadi kenyataan untuk umrohnya? Sampai sekarang saya lihat di BBH dan Simonida Media itu tidak ada. Jadi apa kalau nggak jadi kenyataan tapi dibuat gembar-gembor di sini ada umroh gini gitu? Ya udah jelas itu cuma sekedar modus. Untuk apa? Untuk orang lain yang belum join ngira aplikasi ini benaran memberikan pemainnya umroh. Jadi orang yang awam, yang rajin ibadah tapi dia awam dengan investasi bodong, yang ngebet masuk ke Smart Wallet agar dapat umroh gratis. Jadi diberi yang namanya modus agama di Ponzi itu kan udah dijelaskan sama OJK. Salah satu untuk investasi bodong itu pasti ada unsur-unsur agamanya. Entah itu pakai tokoh agama, entah itu agama-agama yang ditawarkan, ya nggak tahu lah, seperti itulah. Nah, jadi saya berikan pandangan, ya kan. Dulu yang udah kabur itu bayar orang juga, Smart Wallet juga bayar orang. Dulu juga yang udah kabur itu bagi-bagi sembako, bantuan amal-amal gitu, Smart Wallet ada juga. Yang dulu ada sistem umroh pemainnya dapat umroh gitulah, Smart Wallet juga ada. Sekarang Smart Wallet ini katanya maintenance. Nah, Trafootball, BBH yang scam beberapa hari kemarin ini juga ada yang namanya maintenance. Mereka ini ngakuin maintenance juga sebelum kabur dan meminta para pemainnya untuk membayar pajak. Nah, sekarang yang udah bayar pajak pun di Trafootball itu juga nggak bisa melakukan penarikan, yang dimana janji sebelumnya kalau pemainnya itu melakukan yang namanya pembayaran pajak, pemain bisa melakukan penarikan ketimbang pemain yang nggak melakukan bayar pajak, ya kan. Tapi hasilnya apa? Yang bayar pajak dan tidak bayar pajak itu sama sekali nggak ada yang bisa withdraw. Sama nantinya akan terjadi di Smart Wallet. Saya ini bukan sok tahu ya, saya ini bukan komplotannya yang ngerti nanti jalan ceritanya bagaimana, tapi lebih ke saya ini udah hafal aja gitu pola dari skema Ponzi itu seperti apa, ya kan. Awalnya membayar legit, terus diselingi dengan bagi-bagi bansos, ya kan, ke pelosok-pelosok desa, foto-foto, habis itu kasih promo-promo, ujung-ujungnya maintenance, ujung-ujungnya kabur, ujung-ujungnya suruh orang bayar pajak dulu, suruh orang depo dulu, baru bisa melakukan penarikan. Udah hafal. Makanya jadi saya kasih tahu, kalau nanti ada Smart Wallet ini, ya kan, sekarang ini kan lagi maintenance nih posisinya. Kalau nanti di beberapa hari ke depan Smart Wallet ini minta kalian bayar dulu baru bisa sistemnya bagus, baru bisa melakukan penarikan, saya udah jelaskan di video ini, kalian stop untuk melakukan yang namanya tawaran yang akan menggiurkan kalian, ya, yang dimana kalian disuruh depo dulu baru bisa melakukan penarikan. Itu kalian pokoknya itu nggak usah kalian percayai lah ya, itu cuman jebakan dari aplikasi ini sebelum mereka itu kabur. Mereka itu mau banyak uang orang masih mereka pegang ketika mereka nanti udah kabur gitu. Jadi kalian tuh jangan mau dibodoh-bodohi sama Smart Wallet, ya. Saya ini udah hafal polanya bagaimana, jadi teman-teman hati-hatilah seperti itu ya, karena kan sekarang posisinya untuk Smart Wallet itu maintenance. Hati-hati, pasti akan ada modus-modus untuk suruh depo lah, gini-gini lah. Logikanya gini aja, kalau katanya itu maintenance dan harus depo, dan berkat depo kalian itu maintenance-nya selesai, ya kan,
Kan gak logis gitu. Seharusnya mereka aja yang selesaikan maintenance-nya. Ngapain pula kalian depo-depokan uang kalian ke sana gitu ya. Kalau gara-gara uang kalian masuk maintenance-nya beres, nah itu nggak logika itu. Ya suruh itu tim teknisinya itu perbaikan aplikasinya, ya kan? Ngapain nyuruh orang depo? Itu kan nggak logis. Seperti itulah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.